Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat walafiat ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar ya tentang materi pendidikan karakter. Ya, kita akan belajar integritas ya. Tapi sebelum kita mulai, saya mau memberikan beberapa nasihat ya buat kalian ya. Yang pertama, kalian tetap harus semangat ya dan fokus dalam belajar meskipun kita sementara waktu ini dan beberapa waktu ke depan kita belajar melalui metode daring atau online ya. Tapi jangan sampai mengurangi rasa semangat kalian ya dalam belajar. Yang kedua, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa selalu cuci tangan ya, menggunakan sabun ya. Lalu jaga jarak ya, minimal berapa meter? 2 meter ya. Lalu makanlah makanan bergizi ya. Makanan bergizi seperti apa? Makanan yang banyak mengandung vitamin ya, seperti sayuran dan buah-buahan. Lalu jangan lupa ya memakai masker ya. Seperti saya seperti ini ya. Saya sengaja buka supaya bisa berbicara dengan jelas ya. Yang terakhir, gunakan hand sanitizer ya. Kalau kalian berpergian kemanapun, bawalah ini karena ini sebagai jaga-jaga ya, pengganti kalian mencuci tangan ya. Jadi ini cukup ampuh ya untuk membunuh kuman atau bakteri. Baik, mungkin belum semuanya kenal ya dengan saya. Perkenalkan, nama saya Yohanes Rematio Karisma. Adik bisa panggil saya dengan nama Pak Yu atau Pak Jo ya. Ya, saya mengajar mata pelajaran seni budaya dan prakarya di SMP Permata Bangsa. Saya mengajar di kelas 7, 8, dan 9. Dan tahun ini, semester ini, Pak Yu menjadi wali kelas 7 ya. Baik, Pak Jo juga mau menyapa dulu ya adik-adik kelas 7 ya. Halo adik-adik kelas 7, selamat bergabung di SMP Permata Bangsa. Selamat belajar dan semoga sukses selalu ya. Baik, kita langsung aja ke materi. Kita belajar tentang integritas. Baik, kira-kira ada yang tahu apa sih arti integritas itu? Oke, Pak Yu akan jelaskan ya. Integritas adalah mutu, sifat atau keadaan seseorang yang memiliki potensi atau kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Seseorang yang memiliki integritas, maka pribadinya akan tampil penuh percaya diri, anggun, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya hanya untuk kesenangan sesaat. Ya. Maka dari itu, integritas itu menjadi nilai-nilai yang merupakan upaya menjadikan kalian menjadi murid yang dapat dipercaya dalam perkataan, perbuatan, dan pekerjaan. Ya, jadi bahasa sederhananya integritas itu adalah cerminan ya. Cerminan itu berarti ya seperti kita berkaca ya. Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu adalah diri kita. Kalau kita berkata-kata yang baik, kita berbuat yang baik, itu adalah cermin diri kita ya. Jadi integritas itu bahasa sederhananya adalah lambang atau simbol daripada diri kita ya. Tergantung kita mau memilih perbuatan atau hal yang baik atau hal yang tidak baik. Oke, dari sini sudah jelas ya. Oke, mungkin kira-kira apa contoh integritas dalam kehidupan sehari-hari? Apa ayo? Ya, misalkan ya, kita sebagai umat beragama ya, kita pasti menjalankan ibadah ya. Yang Kristen kita ke gereja hari Minggu ya, kadang ada beberapa kegiatan di gereja di hari-hari yang lain. Yang Muslim ke masjid ya untuk melaksanakan sholat Jumat, yang Hindu sembahyang di pura, Konghucu di kelenteng, dan yang beragama Buddha di wihara ya, dan sebagainya. Ya, tentunya pendidikan agama ini sangat penting ya, karena
agama ini menjadi sebuah pondasi dasar ya untuk membangun integritas yang baik dalam diri seseorang. Oke, mungkin yang lain, contoh yang lain ya, misalkan kalian sebagai anak ya dalam sebuah keluarga, mungkin kalian pernah ya melakukan kesalahan, misalkan merusakkan barang, mungkin itu barang punyanya papa, punyanya mama, atau mungkin punyanya kakak, atau bahkan mungkin punya adik kalian ya, atau mungkin menghilangkan barang ya, lalu yang punya itu mencari, misalkan itu punya kakak kamu, terus tanya, wah, misalkan yang kalian rusakkan tuh HP, wah kok HP saya kok pecah seperti ini, bagaimana ya, itu tidak ada yang tahu, padahal kamu tahu, kamulah yang merusakkan. Nah, sebagai seorang anak yang baik, anak yang memiliki integritas yang baik, pasti dia akan berkata jujur ya, berkata apa adanya ya. Memang semua pasti ada risikonya ya, mungkin kena marah, kena tegur, tapi ketika kita memilih untuk menjadi orang yang punya integritas yang baik, kita harus berani untuk menanggung segala risikonya ya. Jadi mulai sekarang, mulai detik ini, jadilah pribadi yang baik, berkata jujur ya, dan berbuatlah jujur kepada siapapun. Oke, ada contoh yang lain ya, banyak sekali beberapa contoh yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Misalkan kalian sebagai seorang murid di sekolah, kira-kira apa bentuk integritas kalian? Ya, sekarang ini kan masa-masa pandemik ya, pandemi COVID. Jadi penugasan semua dilakukan secara online ya, atau daring. Jadi misalkan kalau kalian diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru, kalian harus segera mengerjakan ya, jangan menunda. Jadi kalian harus belajar apa? Belajar disiplin ya dalam mengerjakan tugas, dan disiplin waktu ya. Kalau ada tugas ya kerjakan ya, jangan menunda. Kalian harus belajar menjadi orang yang punya integritas yang baik. Jadi kedisiplinan ini adalah bagian salah satu poin untuk menjadi orang yang berintegritas baik. Oke. Selanjutnya, misalkan di lingkungan kita harus menjaga kebersihan ya. Nah, sejak kecil ya, Pak Yohanes juga sudah diajarkan ya oleh orang tua. Jadi harus jaga kebersihan ya. Kalau misalkan lantai di rumah kotor, kita sapu ya. Ada sampah, kita buang ya pada tempatnya ya. Dan Pak Yo mengingatkan jangan sekali-kali buang sampah sembarangan ya. Kita harus peduli pada lingkungan kita. Kepedulian kita terhadap lingkungan itu menjadi simbol integritas kita yang baik. Oke, mungkin yang terakhir ya. Yang terakhir ya, kita pasti banyak bergaul ya dengan siapapun melalui media sosial ya. Dan sekarang ini adalah zaman generasi milenial ya. Di mana banyak anak-anak yang menggunakan teknologi yang begitu luar biasa canggih ya. Ya, Pak Yu yakin kalian pasti punya banyak media sosial ya. Seperti misalkan Line, WhatsApp, Facebook, Instagram ya. Mungkin channel YouTube, mungkin sebagian besar kalian sudah ada yang jadi YouTuber. Nah, beberapa fasilitas itu memang sih ya banyak sekali manfaatnya, karena memang kita dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman yang serba modern ya. Akan tetapi ini yang harus kalian waspadai, jangan sampai kita terpengaruh ya dengan hal-hal yang buruk, misalkan ya gambar-gambar atau film atau video yang tidak patut kalian lihat ya, jangan dilihat ya. Terus kata-kata yang kasar, kata-kata yang mengandung unsur kebencian ya,
Jadi orang yang punya integritas baik, dia harus mencerminkan perbuatan perkataan yang baik juga, ya. Supaya apa? Supaya kalian menjadi murid yang berintegritas baik. Ya, karena apa? Karena apa yang kalian lakukan hari ini akan menentukan nasib atau masa depan kalian di kemudian hari. Baik, anak-anak, mungkin cukup sekian penjelasan dari Pak Yohanes. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat belajar. Tuhan berkati.